software yang dipakai. Softwarenya beda sama yang kemarin. Kok kemarin kayaknya enggak apa-apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah jempol tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kok sudah muncul. Delay. Sampai lupa mau ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh. Ada titik 3 itu bukan? Itu keluar malah. YouTube-nya sudah keluar. Tapi Facebook belum. Facebook keluar aja. Tapi keluar. Oh iya. Oke. Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis sehingga acara tes talk agak mundur ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara tes talk spesial Ramadan yang kedua. Yang sebelumnya kita sudah mendatangkan pembicara dari luar negeri, ada Pak Yuda sama ada Sofia Hakim, spesial Ramadan yang kedua. Kali ini yang sebelumnya kita sudah mendatangkan temanya tidak kalah pembicara dari luar negeri, ada Pak Yuda sama hari ini kita Sofia Hakim, mendatangkan Ramadan yang dari alumni yang sebelumnya kita sudah mendatangkan pembicara dari luar negeri, ada Pak Yuda seperti kita ketahui kita ini mendatangkan materi dari alumni yang sebelumnya kita sudah yang belajar pembicara dari luar negeri, semua seperti kita ketahui saat ini mendatangkan materi dari alumni yang sebelumnya kita sudah yang belajar kemudian dari bekerja semua seperti kita ketahui saat ini
spesial dari alumni kita sudah yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita tahu kita ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi ya bekerja semua ini kita saya sampaikan ini mendatangkan sendiri dari alumni yang sudah hadir kita yang menjalankan sesi Terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat suatu hal. Terima kasih Bu Evi. Akhirnya kita bisa ketemu lewat daring ya. Sesuatu yang sekarang menjadi koalisi Bu Evi. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Dan pada hari ini di bulan Ramadan, bulan suci, kita alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi banyak pihak, karena saya yakin materi yang kita kaji pada Tech Talk spesial Ramadan hari ini adalah materi yang juga ditunggu-tunggu oleh banyak pihak, khususnya mereka yang pengen tahu bagaimana sih remote worker atau mereka yang bekerja secara remote, dan bisa juga menginspirasi mereka yang akan terjun di bidang ini. Pertama saya ucapkan terima kasih mewakili Ibu Kaprodi kepada Mbak Arini dan Mbak Firda yang sudah berkenan mengisi dan berdiskusi pada kegiatan kita hari ini. Kemudian juga terima kasih pada Bu Evi yang di sela-sela kesibukan mau menjadi moderator pada acara ini. Mudah-mudahan nanti acara ini lancar. Mohon maaf tadi ada kendala teknis dan sekarang sudah bisa kita laksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berkegiatan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan jangan kapok untuk menjawab ya. Mungkin ada pertanyaan yang sensitif misalnya ya, gimana biar nggak sibuk sambil, atau mungkin gimana caranya biar sambil rebahan bisa ngoding gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjawab dengan lancar semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada para pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gali. Karena kita sudah agak molor ya waktunya, jadi mungkin langsung saja kita masuk ke acara tanya jawab di sesi pertama ini. Nanti jangan lupa nanti akan ada sesi kedua yang berisi tausiah oleh Bapak Ahmad Fatoni dari Fakultas Agama Islam. Jadi nanti kita selesaikan dulu di sesi pertama, setelah itu nanti akan kita lanjut ke sesi kedua. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang pertama terkait dengan profil dari pembicara. Nah, katanya kan tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kita harus kenalan dulu sama Mbak Firda sama Mbak Arini terkait dengan profil perusahaannya. Jadi mungkin bisa kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Mbak Arin atau dari Mbak Firda? Mbak Arin dulu aja. Oke, dari Mbak Arin dulu. Silakan Mbak Arini. Gimana profil perusahaan di tempat kerja sekarang? Mungkin bisa diceritakan. Sekarang saya kerjanya di PT Walex Teknologi Berkat. Jadi sebenarnya itu perusahaan Singapura, pusatnya ada di Singapura, tapi kebetulan di Indonesia juga ada cabangnya lah ya istilahnya. Jadi ada tim juga yang di Indonesia.
Kalau Walex itu dia bergeraknya di cross border payment, jadi pembayaran antar negara sama multi currency juga, jadi antar currency. Ya boleh, jadi kalau misalnya mau bayar-bayar apa, mau beli online di luar negeri, kita bisa bayar pakai Indonesia, nanti nyampe sana pakai mata uang negara asal, kayak gitu sih. Itu sekilas untuk tempat saya kerja kayak gitu. Oke, kalau Mbak Firda mungkin Kalau saya di sekarang Dinkum. kerjanya di Dinkum Interaktif. Dinkum Interaktif ini digital marketing company ya. Fokusnya dia bekerja di technical SEO, web design, web development, sama web maintenance. Kalau pusatnya dia ada di Philadelphia. Oke. Kalau terkait dengan situasi pandemi saat ini, dari masing-masing profil tempat kerja dengan kondisi yang seperti ini, apakah tetap berjalan seperti biasa atau mulai ada pembatasan-pembatasan begitu? Mbak Firda dulu mungkin? Kalau untuk di company sendiri sih nggak ada ya. Jadi masih kayak sebelum pandemi. Mungkin dari sisi kliennya kali ya. Jadi kliennya kan banyak sekali, misal ada yang bergerak di travel atau di apa, itu mungkin yang menurun. Jadi kliennya banyak menurun di situ. Tapi kalau di dalam internal company-nya sih nggak ada yang berubah ya. Oke, jadi tetap seperti biasanya aja ya, cuman berarti otomatis jumlah klien juga menurun, Iya. tetapi Jumlah tidak ada klien. sampai yang ada yang karena memang bekerjanya juga remote sehingga tidak berpengaruh kepada pekerjanya. Iya. Kalau dari Mbak Arini di Wolex sendiri bagaimana dengan kondisi yang saat ini? Kalau di Walex itu, jadi sebenarnya kalau di Walex tuh enggak 100% semuanya kerja remote ya. Jadi kalau untuk tim developernya memang mungkin 90% kerja remote, tapi kayak tim operasionalnya, compliance-nya, sales-nya itu mereka on-site, jadi kerja di kantor. Nah, berhubung karena ada pandemi, karena pusatnya di Jakarta, jadi sepertinya udah hampir 2 bulan ini ya, itu teman-teman yang kerjanya di kantor tuh sekarang udah mulai work from home juga gitu. Jadi kalau ngomongin dampak pandemi, mungkin kalau bagi kita yang tim developernya nggak terasa sih. Jadi ya kayak biasa aja. Jadi memang asalnya udah di rumah. Tapi kalau untuk tim yang kerja di kantor, sekarang mereka udah hampir 2 bulan. Mungkin itu kerjanya udah di rumah. Gitu. Itu kalau dari sisi perusahaannya kayak gitu. Oke, tapi kalau dari klien-klien tidak ada masalah ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Firda. Ya mungkin ada dampaknya lah, tapi ya semoga dia nggak terlalu besar gitu. Pasti ada. Kalau hubungannya dengan currency, biasanya kan di masa pandemi malah banyak yang melakukan transaksi secara online. Mungkin malah bisa jadi dari Wolex akan lebih tinggi lagi statistik untuk penggunaan dari multi currency-nya begitu Mbak Rin. Iya. Ya, bisa jadi seperti itu juga ya. Oke. Nah, ini kan banyak nih teman-teman dari informatika yang pengen tahu gimana sih kok bisa kerja di situ tuh gimana nih ceritanya? Apa tiba-tiba langsung langsung masuk ke sana atau melalui beberapa proses dan prosedur yang harus mungkin teman-teman bisa persiapkan mulai sekarang. Mungkin bisa di-sharing bagaimana Mbak Arini? Kalau cerita gimana bisa tiba-tiba kerja di sana tuh, jadi sebenarnya ini pengalaman saya pertama ya, jadi kerja remote itu ini pengalaman pertama, sebelumnya ngantor-ngantor gitu. Tapi karena sudah ada buntutnya, jadi sekarang agak susah kalau mau ngantor gitu. Nah kebetulan, jadi sebenarnya saya sama Mbak Firda ini apa ya? Jadi suaminya Mbak Firda ini teman saya gitu. Jadi teman saya, kemudian saya diajak untuk gabung di kantornya di Walex itu. Ya oke lah, coba-coba, dipikir-pikir karena remote ya, jadi bolehlah dicoba masuk. Nah, jadi kalau masuk itu, kalau cerita masuknya kenapa bisa masuk situ, kalau masuknya yang di prepare apa ya kemarin itu ya tes aja sih, kayak ya mungkin kayak tes kerja kantor yang lain ya. Jadi ada tes untuk coding, kemudian present juga, terus ada wawancara. Itu kayaknya yang dipersiapin itu. Mungkin karena kalau
mau ada beda negara, jadi mungkin juga interviewnya kali ya yang harus ini disiapin. Oke. Kalau untuk interview segala macam tes dan sebagainya itu juga semua dilakukan secara online ya Mbak Rin ya? Ya, dilakukan secara online. Jadi live codingnya juga online, interviewnya saya juga online. Gitu. Saya belum selama kerja saya baru 1 kali ke kantor. Itu ada Satu kali. acara kantor, jadi baru satu kali ke kantor gitu. Oke. Semuanya di rumah. Jadi semuanya memang sudah dari awal dilakukan secara online. Nah, kalau ke kantornya tuh kalau pas ngapain Mbak Rin biasanya? Ke kantornya kemarin karena ada team building aja. Oh Jadi ada iya. acara ketemu sama teman-teman yang dari Singapura dan dari Cina. Jadi semua ketemuan di Jakarta, terus ada acara di Bandung. Jadi kalau mungkin tidak ada acara itu, saya kayaknya tidak ketemu juga sama Nggak teman-teman. ketemu juga ya, nggak tahu juga ya. Oke, kalau Mbak Firda mungkin kok bisa join di perusahaan tersebut, kira-kira apa Mbak yang harus kita persiapkan? Yang harus dipersiapkan. Kalau dari saya pribadi dulunya itu saya itu kan bekerja di salah satu startup. Nah, startupnya ini ada kerjasama sama kantor saya yang sekarang. Nah, karena saya waktu itu habis melahirkan dan rempong ya, jadi saya resign dari tempat yang lama. Kemudian saya dikontak nih sama tech lead-nya yang Dinkum Interaktif ini diajakin untuk kerja remote gitu. Dan kalau persiapannya sih mungkin kalau dari persiapan kalau dari gelar sih nggak ada ya, di sana nggak ada yang namanya lihat kamu gelar apa gitu, nggak ada. Cuman yang dipersiapkan dari segi skill-nya aja, dari skill, dari pengalaman sama perbanyak portofolio aja. Portofolio itu yang paling penting. Oke, portofolio. Jadi ada requirement khusus nggak yang mungkin menjadi syarat waktu kita harus melamar ke perusahaan tersebut gitu? Iya, ada ya. Seperti misalnya kalau mau ngelamar ke bagian web developer gitu, harus ada requirement-nya itu minimal bekerja selama 1 tahun di bidang yang sama. Bekerja selama 1 tahun ya, dibuktikan dengan mungkin surat keterangan sudah bekerja atau mungkin ada sertifikasi lain yang mendukung begitu ya Mbak Firda? Cukup portofolio aja bisa sih sebenarnya. Cukup portofolio. Nah, ini berarti penting banget nih kalau misalkan pas teman-teman dari Prodi Informatika yang magang, kemudian ada portofolio, bikin web dan sebagainya, itu berarti sangat mendukung ya? Ya, sangat mendukung sekali. Oke, kalau Mbak Arin ada persyaratan khusus juga di Wolex? Harus bisa ngitung uang gitu ya Mbak Arin ya? Nah, kalau kemarin nggak ada tes hitung uang. Udah ada ya? Uangnya nggak ada ya, sama sih kayak portofolio gitu. Terus untuk GitHub-nya juga boleh gitu. Kayak gitu. Skill-nya, benar kata Mbak Firda, skill-nya harus disiapin yang matang. Oke, skill. Nah, untuk skill, kira-kira bagaimana sebuah perusahaan untuk ngecek, oh ini orang ini mampu begini, itu dihadapkan pada satu kasus atau bagaimana itu Mbak? Mbak Firda mungkin? Mbak Firda. Iya, sebelum kita hire seseorang pasti ada itulah ya, ada kayak interview sama tes gitu. Jadi ada satu work case di mana dia bisa ngerjain apa enggak. Terus juga ada kalau dulu pernah ada masa percobaan. Jadi selama 1 bulan dia bisa mengikuti apa enggak. Itu jadi itu sih yang jadi tolak ukur buat dia diterima bekerja apa enggak. Oke, berarti hampir sama ya kayak model
sebenarnya kayak seleksi alam gitu ya, siapa yang misalkan di training selama kurang lebih 1 bulan, kemudian bisa menyelesaikan workcase yang dikasih, itu ada kemungkinan bisa dimasuk join di perusahaan tersebut, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Baik, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin pemirsa saya ingatkan lagi yang mau resume atau memberikan pertanyaan, link sudah kita semat di beberapa media sosial informatika. Jadi silahkan bagi pemirsa semuanya yang mau melakukan resum maupun memberikan pertanyaan bisa diklik dulu di Google Form-nya sehingga nanti bisa memberikan feedback dari TED Talk kita hari ini. Begitu. Oke, bisa kita lanjut lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Mungkin kadang nih teman-teman masih mungkin belum punya gambaran nih. Ini kerjanya ngapain ya? Kalau misalkan di depan laptop pasti, di depan laptop kadang sampai lupa nih, ketekan di belakang juga nggak keurus begitu ya Mbak-Mbak. Kalau ibu-ibu biasanya rempong banget gitu ya. Kira-kira job desk yang sangat apa ya, yang bisa benar-benar menggambarkan ini loh pekerjaannya gitu. Jadi job desk yang sehari-hari yang dilakukan oleh Mbak Firda maupun Mbak Arin itu seperti apa gitu. Ada nggak sih satu rutinitas yang harus dikerjakan? Misalkan di hari ini harus menyelesaikan yang ini, kemudian di hari berikutnya harus begini. Itu ada nggak seperti itu? Mungkin siapa dulu, Mbak Arin nih, Mbak Arin dulu nih. Kalau saya, kalau tiap hari-harinya ya ngoding ya, ngoding untuk pastinya mungkin jadi kayak nambah-nambah fitur gitu. Kalau gimana ya rutinitasnya, ya tiap hari ada aja. Jadi ada aja fitur yang harus ditambah. Paling kalau kita ngerjain sistem itu kan ada aja ya, bug-nya, ada isunya, apalah. Itu rutinitasnya kayak gitu. Jadi karena saya back end, jadi lebih berkutatnya kayak ke Node.js-nya, JavaScript kayak gitu sih. Tapi kalau kerjaan tiap harinya yaitu mungkin nambah fitur sistem, benerin isu, bug kayak gitu-gitu aja. Oke, itu rutin ya Mbak ya, setiap hari ya? Iya, tiap hari. Setiap hari. Atau mungkin ada list gitu yang harus dikerjakan, atau biasanya ada juga yang remote dikasih waktu dalam kurun waktu 1 bulan ini harus selesai begitu, atau bagaimana gitu? Kalau di tempat saya itu, jadi ada namanya, dia kayak pivotal tracker gitu. Jadi itu sebenarnya sistem yang kita bisa nge-track kerjaan kita itu apa aja sih gitu. Kemudian list kerjaan yang harus kita kerjain apa, yang udah dikerjain apa, yang belum itu mana, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya kita lebih sering melihatnya dari situ. Jadi setiap task atau tugas yang dikasih itu semuanya lewat situ. Jadi kita bisa tahu list-list kerjaan apa aja yang mesti dikerjain. Listnya lewat kayak gitu. Oh gitu ya, berarti kayak misalkan do, doing, done gitu ya. Jadi kayak kita bikin kolom-kolom sendiri yang harus kita lakukan apa, yang sedang, kemudian yang sudah selesai, begitu ya? Iya, modelnya kayak checklist gitu. Ya, checklist gitu. Kalau Mbak Firda mungkin, karena Mbak Firda di sini di web developer ya. Kalau web developer biasanya teman-teman juga cukup banyak peminatnya kalau web developer. Kira-kira kalau job desk sehari-hari yang mungkin harus diselesaikan atau ada deadline-nya itu rutinitasnya bagaimana Mbak Firda? Kalau saya sih bukan web developer ya, lebih tepatnya ke WordPress developer. Jadi pekerjaannya itu building themes, custom themes buat klien, maintenance, kadang juga building custom plugin sama maintenance plugin. Kalau pekerjaan sehari-harinya itu sih ya, kita itu menggunakan jasa namanya Basecamp. Nah, di Basecamp ini kita itu komunikasinya itu dari seperti list gitu, ada tasknya apa aja, projectnya apa aja, tasknya apa aja, dan di situ udah bisa didelegasikan. Oh ini task ini
yang mengerjakan si ini, task ini yang mengerjakan si ini gitu. Jadi manajemennya sih dari Basecamp itu ya. Itu selain kita juga kadang ada meeting mingguan sama dari Basecamp itu sehari-harinya juga lihatnya di Basecamp itu. Task-tasknya, delegasinya ada di Basecamp semuanya. Oke, berarti kalau di Basecamp itu tidak hanya personal satu Mbak Firda aja, enggak, tetapi dalam satu tim gitu? Iya, ada satu tim dan di Basecamp ini juga ada klien di dalamnya. Jadi jadi habis kita mengerjakan sesuatu, kita langsung report di sana, klien juga bisa langsung jawab. Jadi bisa transparan antara pekerjaan yang sudah selesai sama dari kliennya gitu. Oke, biasanya kalau pembagian tim itu base apa nih? Misalkan yang bagian desainnya atau bagian testingnya atau bagian apa atau bagaimana kalau di sana? Kalau dalam satu Basecamp? Kalau di tim sih ada beberapa ya. Jadi ada tim desain, ada tim HTML, ada yang ngerjain HTML, terus juga tim WordPress. Sama satu lagi itu ada di sana itu ada tim marketing juga. Jadi yang ngecek gitu biasanya tim marketingnya sih. Oke, gitu ya. Jadi tapi nanti di dalam satu grup itu juga ada kliennya. Nah ini mungkin yang bisa meminimalisasi adanya kesalahan ya. Jadi kalau misalkan belum sampai selesai semuanya ternyata ada kesalahan, jadi kita bisa langsung memberikan perubahan ya sesuai dengan kebutuhan klien. Iya, Enaknya benar. gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Kalau misalkan selama ini kan kerja remote nih ya. Kalau tadi Mbak Arini sempat lah datang ke sana karena ada meeting, harus datang ke sana gitu. Kalau Mbak Firda sendiri juga ada yang mengharuskan untuk datang ke Philadelphia gitu mungkin atau kemana mungkin di Karena jauh ya, jadi nggak ada itu sih, nggak ada satu acara khusus yang mengharuskan ke sana gitu. Soalnya ya jarak juga kan, jaraknya jauh sekali. Tapi kita Dinkum juga punya tim sendiri di Jakarta. Ya kadang juga yang Jakarta itulah yang ke sana kalau ada satu proyek yang khusus gitu. Oke, dari teman-teman nanti lapornya ke yang Jakarta ya. Ya, perwakilan gitu. Oke, perwakilan. Sebelumnya mungkin Mbak Firda sebelum remote mungkin ada sempat bekerja onsite mungkin di kantor atau bagaimana gitu? Iya, saya sempat kerja onsite dua kantor kayaknya kalau nggak salah. Dua kantor ya. Kira-kira apa sih perbedaan yang kelihatan banget gitu, yang sangat mendasar kalau kita bekerja onsite sama remote? Kalau menurut saya perbedaannya banyak sekali ya. Pertama itu perbedaannya tentang komitmen kerja gitu. Jadi kan kita kan kalau di kantor kerjanya itu tepat waktu dan tempatnya juga tepat kan. Jadi kalau kita udah di kantor waktu kerjanya jam sekian dan mood kerjanya juga langsung ada. Nah kalau kita di rumah yang susah itu ya itu membangun mood kerja. Kadang kan kita kan kalau misalnya bangun tidur gitu kan, terus lihat laptop gitu, terus kan karena kita di rumah kelihatan kasur atau kelihatan jadi males ya. Ya, jadi agak-agak mood kerjanya itu agak-agak terdistraksi ya. Seperti itu. Ya. Jadi tapi kan tetap ada deadline untuk walaupun kita remote kan ada deadline ya yang harus hari ini harus diselesaikan begitu. Ya, tetap harus ada deadline dan kita itu juga harus komunikasi sih yang penting. Jadi komunikasi itu penting banget, jangan sampai ngilang. Karena kan kalau kerja remote itu kan dasarnya trust ya.
Kita percaya gitu, kita dikerjain ini itu dari percaya gitu kan, nggak ada supervisor atau nggak ada apa yang apa namanya yang Yang ngawasin ngelihat kita gitu ya. yang ngelihat kita secara langsung gitu kan. Jadi ya itu sih yang penting, jadi komunikasi, membangun komunikasi sama membangun mood kerja, Komitmen kerja ya. komitmen kerja itu yang penting menurut saya. Ini jangan-jangan Mbak Firda sama Mbak Arin nggak kenal atasannya siapa ini, jangan-jangan ya. Oh no. Kenal ya, karena nggak pernah ketemu gitu. Kita ada tiap minggu ada meeting kok, jadi sama atasan-atasan kita, jadi kenal lah. Kenal lah ya, ya takutnya begitu. Pernah ya, apa namanya, pas lagi ada meeting gitu, terus pas mungkin mohon maaf belum mandi, ini masih semuanya masih berantakan gitu, juga mungkin sering kali ya, karena remote di rumah. Rendah. Oke. Baik, tadi kan sempat dijelaskan juga karena remote, jadi kita sebenarnya lebih fleksibel, walaupun memang setiap hari juga kita ada deadline gitu. Dan remote berarti tidak ada batasan waktu ya. Jadi kalau misalkan kita yang onsite gitu, yang onsite misalkan jam 8 sampai jam 4 harus stay di kantor gitu. Kalau misalkan remote, yang penting kerjaan selesai atau memang ada yang kayak apa ya, presensi kehadirannya itu bagaimana gitu, Mbak Firda mungkin? Kalau di saya sih nggak ada ya. Kalau presensi itu nggak ada, cuman yang paling penting itu kalau kita lagi away atau kita mau ambil day off, itu kita harus komunikasikan. Jadi misal aku mau away dulu nih 1 jam gitu, kita harus komunikasikan di tim gitu. Tapi kalau kita mau ambil day off yang panjang, misal 1 hari 2 hari, itu kita ada kalender sendiri. Gimana nanti kita bilang ke atasan kita, aku mau ambil day off untuk beberapa hari gitu. Jadi kita atasan kita nanti tulis di kalender itu, dan kalau misalnya nggak ada deadline dan nggak ada yang urgent sih, kita biasanya dikasih day off itu sih gitu. Oke, gitu. Kalau Mbak Arin gimana, Mbak? Kalau presensi ada enggak ya. Ada enggak itu, jadi sebenarnya enggak ada presensi yang oh ya harus presensi nih gitu. Cuman kadang kalau pagi itu kebiasaan kita tuh jadi ada grup tim gitu ya. Jadi tim grup itu di Telegram. Jadi kalau pagi tuh suka saling sapa gitu. Jadi pagi, morning gitu. Nah, jadi ketahuan siapa yang udah online, siapa yang belum gitu. Atau kalau ada yang izin ya biasanya langsung ke atasan sih, langsung izin izin nggak masuk, atau mungkin kayak saya gini nih tadi ini lagi izin slow respon gitu, jadi slow respon beberapa jam gitu. Nah itu kayak gitu kalau presensinya kayak gitu. Terus kalau sore biasanya suka report, jadi seharian tuh kerjaannya apa, jadi ngerjain apa, itu biasanya kita report tiap sore di jam akhir. Kalau untuk waktu kerjanya, karena kita masih ngikut kantor ya, teman-teman yang di kantor, jadi sebenarnya kalau jam kerjanya masih ada sih. Jadi kalau tim saya itu dari jam 9 sampai jam 5 biasanya. Jadi kalau udah jam 5 tuh udah banyak yang off, walaupun kadang masih ada tuh yang molor-molor, masih serius ngerjain kerjaan gitu. Biasanya bapak-bapak tuh kalau kayak gitu. Kalau ibu-ibu jam 5 udah cus gitu. Masak ya? Udah hilang. Oke, kalau misalkan berarti ada laporan harian gitu yang harus kita progres gitu di akhir hari begitu ya. Ini bentuknya kayak gimana itu, Mbak Arin? Kalau di saya simpel sih, sebenarnya cuman kayak channel Slack gitu. Jadi channel Slack nanti kita tinggal kirim message aja di situ, ngerjainnya apa, terus story pivotalnya apa. Udah kayak gitu aja sih, progresnya apa. Misalnya ada kendala tuh ya di keluarin juga di situ. Jadi kalau masih ada waktu biasanya didiskusiin. Tapi kalau udah kemalaman ya besoknya. Oke, di tim ya. Wow, seru nih kayaknya nih kalau misalkan remote. Ini kayaknya teman-teman sudah mulai semakin tertarik nih kayaknya bisa sambil rebahan, sambil ngoding gitu ya. Di masa pandemi juga kayaknya sangat mendukung gitu untuk
melakukan kerja remote. Oke, sebelum kita masuk ke topik kedua, pemirsa saya ingatkan kembali untuk yang mau bertanya terkait bagaimana yang bisa kita adaptasi terkait dengan bekerja secara remote, mungkin bisa melayangkan pertanyaannya di tautan yang sudah di link yang sudah kita tahu di beberapa sosial media. Mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan baik ke Mbak Arin maupun ke Mbak Firda, silahkan bisa ditulis di kolom pertanyaan ya. Kita masuk di topik kedua. Nah, tadi sempat ada bocoran sedikit dari Mbak Arin. Mbak Arin sempat cerita nih, kalau di Wolex tuh kadang kita ngoding, nambah-nambah fitur, pakai Node.js, pakai JavaScript, dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nggak sih, tools-tools yang kita gunakan, atau mungkin yang waktu kita lagi berinteraksi, kemudian kita kolaborasi sama tim, itu kita biasanya pakai apa nih? Selain tadi Mbak Arin juga sempat menyebutkan ada Telegram ya untuk melakukan komunikasi dengan tim. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Mbak Arin. Kalau untuk komunikasi sama tim sekarang sih biasanya kalau cuma chatting itu biasanya teman-teman pakai Slack atau pakai Telegram kalau untuk chatting itu. Jadi kalau misal ada keluhan-keluhan apa tuh bisa pakai Telegram atau Slack. Kalau untuk meeting biasanya kan ada biasanya seminggu tuh udah bisa 2-3 kali meeting tim yang kecil tuh, jadi tim saya sendiri sama teman-teman. Nah itu biasanya kita pakai Google Meet. Kalau itu sih, kalau tools untuk komunikasinya pakai itu biasanya. Kalau untuk bekerja mulai dari ngodingnya dan sebagainya, Mbak Arin? Kalau ngodingnya teman-teman pairing, tapi saya jarang pairing. Jadi saya lebih biasanya ngerjain sendiri. Jadi nanti biasanya tapi pakai GitHub. Jadi ada teman-teman kolaborasinya itu pakai GitHub. Jadi nanti di commit gitu di GitHub-nya. Jadi monorepo lah istilahnya kayak gitu. Oke. Itu untuk kayak misalkan tools yang digunakan, kemudian ada beberapa juga mungkin bahasa pemrograman yang mungkin mau tidak mau berarti harus belajar secara otodidak begitu ya Mbak Arin ya. Apalagi yang belum kayak saya kan baru pertama kerja remote, jadi awal-awal tuh masih kikuk-kikuk, masih nggak ngerti gimana, tapi untung tim saya tuh enak, jadi bisa ngobrol-ngobrol, kan timnya ibu-ibu tuh, jadi banyak perempuan-perempuannya, jadi mau tanya-tanya tuh enak gitu. Gitu, iya. Oh Mbak Arin ini sebelumnya pernah kerja onsite ya? Ya, sebelumnya onsite terus, jadi baru ini. Yang paling mendasar bedanya di mana tuh? Lebih fleksibel aja begitu? Perbedaannya sama kerja ini ya, kerja remote. Onsite sama kerja remote. Kalau perbedaannya, kalau dari segi pribadi tuh enak-enak, nggak enak gitu. Jadi kalau bagi orang yang suka ngobrol sama teman, jadi kalau kerja tuh suka ada seling-selingan kerja, mungkin lebih enak yang onsite ya. Jadi bisa sambil jawil-jawil gitu ya, atau ngerumpi ibu-ibu tuh gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang lebih suka fokus, konsentrasi kerja sendiri, remote tuh enak banget gitu. Jadi nggak ada gangguan-gangguan dari orang luar gitu. Oke. Baik, kalau ada lagi perbedaan mendasar mungkin yang paling kelihatan selain tadi misalkan yang bagian teman-teman bagian operasional yang mungkin harus beberapa yang harus dirumahkan gitu ya untuk bekerja di rumah. Apalagi ada perbedaan saat di masa pandemi ini dengan bekerja remote. Gimana Bu Evi? Saya agak jadi bisa bisa dideskripsikan lagi perbedaan yang sangat mendasar sebelum dan saat ada pandemi dengan pola kerjanya. Ada yang beda nggak? Kalau pola kerja untuk yang remote kayak saya gini nggak ada bedanya sih. Cuman bedanya lebih ini ya, saya jawabnya pengalaman aja. Jadi kalau kerja remote nih kan biasanya kerja remote saya di rumah sendirian nih. Jadi suaminya kerja di kantor, anaknya pergi sekolah.
Kalau pandemi kan semuanya di rumah nih, jadi lebih rame gitu, lebih rame, anaknya juga lebih sering ngajak main, jadi harus lebih ekstra sabar. Jadi kalau sebagai ibu-ibu tuh lebih ekstra sabar gitu kalau kerja pandemi. Kalau untuk kerja remote-nya, kalau untuk yang teman-teman yang kerja kantor ini mungkin ini mungkin mereka ini mulai ngerasain yang dulu biasanya kerja di kantor rame-rame, sekarang kerjanya harus di rumah sendirian gitu. Mungkin bedanya itu sih. Oke, kalau Mbak Firda mungkin? Kalau di saya perbedaannya sih nggak banyak ya. Dari segi jam kerja juga nggak ada bedanya. Dari segi kerjaan juga nggak ada bedanya. Tapi dari awal si bos saya ini udah bilang kalau misal ada kendala waktu atau kendala apapun karena ini kan waktu-waktu pandemi, jadi bilang aja dikomunikasikan, nggak apa-apa nanti saya maklumi gitu. Tapi kalau perbedaannya sih nggak ada ya, sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk di topik ketiga, mungkin ada informasi terkait dengan pendaftaran mahasiswa baru di gelombang 2 ya. Bagi para pemirsa yang mungkin saudaranya atau temannya yang bermaksud untuk mendapatkan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 di Prodi Informatika dan di Universitas Muhammadiyah Malang sudah dibuka mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020. Untuk saat ini lebih dipermudah karena kita bisa menggunakan nilai rapor semester 4 sampai 5 dan ada tes skala motivasi secara online. Nah, untuk pendaftaran mahasiswa baru secara online bisa dilakukan melalui website online.umm.ac.id. Untuk informasi lebih lengkapnya mungkin bisa langsung dicek di website penerimaan mahasiswa baru yaitu pmb.umm.ac.id atau bisa langsung email di pmb@umm.ac.id. Beberapa informasi terkait penerimaan mahasiswa baru juga sudah kami share di beberapa media sosial kami. Jadi kalau misalkan pemirsa, temannya, saudaranya ada yang tertarik untuk join di keluarga besar Prodi Informatika, mungkin bisa langsung melakukan pendaftaran mahasiswa baru di link tersebut. Begitu? Oke, kita lanjut lagi. Tinggal sedikit lagi ya, Mbak ya. Kita percepat mungkin karena tadi sempat ada kendala teknis sehingga waktunya sudah molornya cukup banyak. Jadi langsung saja mungkin bisa berbagi tips. Nah, gimana caranya biar bisa sukses bekerja secara remote? Karena biasanya banyak dari teman-teman kita yang programmer itu masih bingung nih. Kalau kerja tuh biasanya kan kita langsung nih ketemu sama kliennya, kita langsung ketemu sama atasan kita, langsung sama bagian ini. Nah, mungkin agak susah juga, bingung untuk bagaimana adaptasinya. Nah, mungkin ada tips yang bisa di-share di kami, dari Mbak Firda maupun dari Mbak Arini, gimana biar sukses kita bisa bekerja secara remote. Silahkan Mbak Firda dulu mungkin. Tipsnya kalau menurut saya sih building komunikasi skill ya. Jadi kita tahu sendiri kalau misalnya kerja remote itu hal yang paling penting itu ya komunikasi. Jadi misal kita ada kesulitan sesuatu apa gitu ya harus dikomunikasikan ke tim biar menemukan solusinya gitu. Terus juga buat portofolio sebanyak-banyaknya, soalnya yang dilihat dari perusahaan itu portofolio kita. Terus komitmen kita bekerja juga jangan tiba-tiba ngilang beberapa hari gitu. Nanti kan itu kan kerja remote kan berdasarkan kepercayaan ya. Ntar kalau kita ngilang jadi kita nggak dipercaya lagi sama orang gitu. Jadi komitmen kerja itu dan mengatur waktu sih. Kan kalau kerja remote ini motonya itu kerja di mana saja kan ya. Tapi jangan sampai kebalik gitu. Jadi di mana saja kerja gitu. Jadinya biasanya kan kebalik di mana saja kerja gitu. Soalnya nggak bisa
manage waktu dengan baik, itu aja sih. Oke, manajemen waktu juga harus baik ya. Ya. Kalau dari Mbak Arini mungkin ada tips gimana sukses Ah. bekerja secara remote? Hampir sama sih. Jadi kayaknya yang penting itu komunikasi. Jadi jangan sampai hilang. Apalagi kadang kalau yang suka ngilang-ngilang itu kan, jadi kayak rasanya kayak nggak komitmen gitu ya. Udah dari awal kita udah setuju untuk kerja, terus kemudian di tengah-tengah jalan kita ngilang. Nah itu jangan sampai. Jadi yang penting itu komitmen untuk bisa selalu komunikasi sama teman-teman, terus bisa bergaul dengan teman-teman. Jadi kadang itu kan kalau karena enggak pernah ketemu, jadi rasanya kayak jauh gitu ya. Kan beda kan kalau kita ketemu sama teman kerja yang langsung face to face atau yang cuman chatting aja, itu kan beda. Jadi komunikasi itu juga penting sih supaya enggak bosan gitu. Terus kemudian atur waktu, jadi bisa bagi waktu, jangan sampai karena saking asiknya kerja yang harusnya jam 5 udah selesai, kita molor tuh sampai malam atau sampai begadang gitu. Nah, jadi harus bisa manajemen waktu sendiri dari dirinya sendiri sih gitu. Oke, tetap kembali ke diri kita sendiri ya untuk manajemen waktu, komunikasi dan perbanyak portofolio begitu ya. Baik, kita langsung masuk di sesi pertanyaan. Saat ini sudah ada 6 pertanyaan yang masuk di media sosial kami. Mungkin langsung saya pertanyaan yang pertama. Mohon izin untuk bertanya untuk kompetensi bahasa pemrograman yang dibutuhkan di perusahaan. Dari Mbak Arini mungkin ada nggak kualifikasi atau spesifikasi bahasa pemrograman yang harus dikuasai? Mungkin ada. Kalau di backend tuh Java sih ya, Java terus pakai Node.js gitu. Ya sih Java, JavaScript, Node.js itu sih yang harus dikuasain. Soalnya dulu waktu saya tes pertama masuk tuh disuruh bikin REST API itu pakai Node.js. Oh, pakai REST API ya. Oke. Kalau Mbak Firda mungkin? Kalau saya WordPress sih ya PHP ya. PHP, ya. JavaScript gitu sih. Ya cuman itu aja kalau dari saya. Sebenarnya toolsnya hampir semuanya juga sudah teman-teman dapat ya waktu di perkuliahan, cuman mungkin lebih dikembangkan lagi begitu ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan kedua di sini, bisa masuk di perusahaan internasional pasti punya hard dan soft skill yang qualified. Kira-kira soft skill apa yang paling penting di jenis pekerjaan seperti Mbak Firda dan Mbak Arini? Soft skill-nya yang seperti apa nih? Mbak Arini dulu mungkin? Kalau soft skill-nya ya itu sih bisa komitmen dengan pekerjaan, bisa berkembang. Jadi karena kalau kita di dunia kerja itu kan kadang lain ya sama di kuliah gitu. Jadi kalau kuliah tuh lebih banyak teorinya, apalagi kalau yang S1 itu kan biasanya lebih banyak teorinya atau lebih banyak analisanya. Jadi mungkin bisa cepat belajar gitu. Jadi bisa cepat belajar dengan kondisi kantor, kemudian kondisi sistem yang lagi dikerjain kayak gitu. Pengenalannya harus lebih cepat. Harus cepat adaptasi ya. Kalau Mbak Firda? Hampir sama sih yang harus dimilikin itu komitmen sama diri sendiri, juga yang paling penting komunikasi sama skill. Oke, ada nggak sertifikasi yang mungkin bisa disediakan atau dibiayai oleh perusahaan kepada semua yang para employee-nya untuk meningkatkan kemampuan dari dirinya? Kalau dari saya sih kadang ada webinar gitu kan. Jadi kantor itu kayak ngasih link gitu, ngasih informasi ada webinar ini ya di sini jam sekian gitu. Jadi itu sih kan biasanya. Ada kesempatan begitu ya. Kalau di perusahaannya Mbak Ari? Kalau di tempat saya itu jadi
biasanya teman-teman tuh ada yang suka ikut kayak pelatihan-pelatihan camp, workshop gitu. Biasanya ada yang difasilitasin, jadi dikasih fasilitas untuk bisa ikut. Biasanya kayak gitu. Oh, jadi ada kesempatan juga untuk meningkatkan itu ya. Baik, yang berikutnya nih, karena kita kerjanya remote ya, kira-kira ngitung salary-nya itu gimana nih? Mohon maaf nih ya. Jadi kita masuk ke salary ya. Untuk yang ngitungnya gimana tuh nanti ada per hours atau per project atau gimana? Terus kira-kira rata-ratanya nih, bisik-bisik aja rata-rata salary-nya berapa nih? Mbak Arin mungkin. Kalau ngitungnya, kalau dulu di Walex tuh jadi perjanjiannya tetap per bulan, jadi bukan per jam atau per project, jadi tetap tiap bulan. Kemudian tapi karena saya ikut yang manajemen Indonesia, jadi salary-nya masih ikut rate-nya Indonesia, jadi nggak ikut. Mungkin ada beberapa teman saya yang ikut rate-nya, ikut rate Singapura gitu ya, jadi beda kerjanya kayak gitu. Kalau rata-ratanya yang bersama lah, sama ya segitulah. Segitu itu berapa Mbak kira-kira? Cukup buat beli mobil satu ya, satu bulan ya? Iya, boleh tanya Mbak Firda, kayaknya Mbak Firda juga ini rata. Oke, kalau Mbak Firda gimana Mbak? Rata-rata ngitung salary-nya gimana tuh? Kalau di saya sih nggak ada hitung per hour atau per project ya, soalnya kita kan permanen kan permanen staff ya, bisa dikatakan permanen staff. Jadi kita tetap per bulan itu ada nominalnya gitu. Kalau saya sih nominalnya karena perusahaan saya di Philadelphia, jadi saya dikirimnya dolar ya, gitu. Jadi ya cukuplah buat jajan anak gitu kan ya. Waduh, jajan anaknya dolar ya. Oke, kalau misalkan ada kendala jaringan gitu, ini kayaknya ibu-ibu kalau urusan uang masih belum mau terbuka nih pemirsa ya, jadi ditahan dulu pertanyaannya. Oke, kalau misalkan ada kendala jaringan terkait dengan pekerjaan, kira-kira gimana tuh? Ini misalkan hari ini deadline sebenarnya begini, tapi kemudian jaringannya lagi kacau nih, ini gimana? Ada waktu atau bagaimana? Nah ini yang sering di tempat saya sering mati lampu dan sering mati internet gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus cari solusinya, cari alternatif lain gitu. Misal kita ke kafe atau kemana kalau mati lampu. Kalau internet kita bisa menggunakan mobile internet kan bisa gitu. Tapi kalau misal benar-benar udah nggak bisa, udah nggak ada koneksi sama sekali atau udah apa, itu tetap dikomunikasikan. Jadi pasti kembali lagi ke komunikasi gitu. Jadi misalnya kita nggak mungkin mati lampu tiba-tiba ngilang gitu kan kalau ada urgent gitu kan. Jadi tetap harus komunikasi dan bilang kenapa kok nggak bisa hari ini seperti itu. Ya, tapi dari perusahaan memberikan sedikit kelonggaran ya, kalau selama alasannya bisa diterima. Kalau punya Mbak Arini? Sama sih, lebih longgar juga. Jadi kalau misal listriknya mati, ya diinfoin aja sih, info kalau ke teman-teman tim. Jadi kalau ada listriknya lagi mati nih, nggak bisa. Kalau memang memungkinkan untuk bisa keluar, cari tempat di luar yang kita bisa kerja, bisa keluar. Tapi kalau memang nggak bisa, kayak pandemi gini kan kadang tiba-tiba listrik mati dan kita nggak bisa keluar ya, jadi agak bingung sebenarnya. Jadi kadang kalau pas ada kerjaan yang urgent banget gitu, tiba-tiba listriknya mati nggak bisa keluar, ya sudah gimana, mau nggak mau mungkin ya dikomunikasiin aja sih sama tim leadnya kalau listriknya lagi mati. Oke, ini ada special question ya. Kalau ada kendala di production environment, butuh solve cepat, itu gimana handle-nya kalau secara remote? Mbak Arin. Mbak Arin dulu atau Mbak Firda dulu nih? Mbak Firda ya, Mbak Firda. Mbak Arin dulu aja deh. Oke, yuk Mbak Arin yuk. Kalau kita biasanya, kalau teman-teman tuh di tim tuh biasanya ada kayak hotfix gitu ya, jadi langsung dibenerin, langsung dirilis. Itu kalau yang urgent biasanya. Tapi kalau enggak terlalu urgent, kayak nambah-nambah fitur gitu, biasanya kita rilisnya barengan. Jadi kan di kita tuh ada beberapa kayak tim backend tuh ada 2, kemudian ada tim FA itu. Kalau memang enggak terlalu urgent, biasanya kita kumpulin dulu baru dirilis, kayak gitu sih. Oke, kalau Mbak Firda mungkin?
Gimana untuknya? Kalau saya ada rutin, Sesi soalnya satu. kita itu kalau saya timnya kan ada banyak ya, ada di PMB. Indonesia, ada di Argentina, sama ada di Philadelphia. Jadi time zone-nya kan beda-beda. Jadi misalnya Arjen jam segini, jadi siapa aja yang bisa handle langsung terjun di situ, langsung Langsung terjun gitu ya. di tim. Jadi kita nggak perlu nunggu tim yang lain untuk online atau untuk apa. Jadi yang kalau yang lagi standby itu yang benerin ntar. Oke, intinya mana dulu yang sudah ready itu yang bisa menyelesaikan dulu begitu ya. Iya, benar. Oke, baik. Saya rasa cukup bincang-bincangnya di sesi pertama ini. Kami sampaikan terima kasih sekali kepada para pemateri. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Ini tadi sudah dicolek sama Mbak Firda. Bu, saya habis ini meeting loh, begitu ya. Jadi mungkin untuk sesi pertama bisa kita akhiri. Jadi kalau bisa saya simpulkan terlebih dahulu untuk teman-teman atau pemirsa lainnya yang sekiranya punya gambaran untuk bekerja remote, yang perlu disiapkan ada soft skill, ada hard skill, kemampuan. Kalau tadi lebih ke beberapa tools yang paling banyak digunakan ada Java ya, ada Node.js. Kemudian kalau di WordPress biasanya kita pakai di PHP sama JavaScript ya. Kemudian yang paling penting soft skill-nya adalah komitmen. Punya komitmen terhadap pekerjaannya karena remote nih, tidak ada yang lihat. Jadi hanya dikasih deadline, kemudian kita harus komit untuk menyelesaikan. Kemudian harus pinter-pinter manajemen waktu dan komunikasi. Jadi atau apapun ada masalah seperti apapun tetap harus dikomunikasikan di tim. Jadi nggak boleh langsung tiba-tiba menghilang begitu saja begitu ya. Baik, saya rasa cukup untuk sesi 1. Saya terima kasih sekali waktunya Mbak Arini, Mbak Firda. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Semoga wabah penyakit coronanya segera hilang nih, biar kita bisa ketemu, biar lebih banyak sharing-sharing lagi. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin bisa live atau mungkin bisa mengikuti di sesi 2. Di sesi 2 sudah ada Ustadz Fatoni. Assalamualaikum Ustadz Fatoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam, Bu Evi. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat, Bu Evi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita mau ngobrolin apa nih Ustadz nih? Nah, ini saya dikasih tema oleh Pak Gale, ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam bekerja. Oh, ikhlas dalam bekerja. Ya, baik. Sebelum kita mulai, Ustadz, mungkin nanti saya memberikan informasi terlebih dahulu terkait penerimaan atau pendaftaran mahasiswa baru gelombang 2, nggih, Ustadz, nggih. Jadi, bagi pemirsa yang keluarganya ataupun teman dekatnya mungkin ingin bergabung nih di informatika UMM, maka bisa melakukan pendaftaran mahasiswa baru gelombang 2 yang sudah dimulai pada 5 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020. Nah, untuk pendaftarannya bisa menggunakan nilai rapor semester 4 sampai 5 dan melakukan tes skala motivasi secara online. Gimana tuh? Nah, untuk pendaftaran secara online-nya bisa melalui website di online.umm.ac.id, dan untuk informasi lebih lengkapnya bisa dicek di website penerimaan mahasiswa baru di pmb.umm.ac.id atau email melalui pmb@umm.ac.id. Begitu. Nah, untuk sesi kedua kita ada tausiah nih dari Ustadz Fatoni ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UMM. Kita ada waktu 10 sampai 15 menit saja Ustadz, karena tadi sempat ada kendala teknis sehingga waktunya molornya cukup banyak, sehingga mohon maaf nanti waktunya Ustadz ada sedikit dikurangin begitu nih Ustadz. Siap, Bu Evi. Mungkin bisa langsung dimulai. Pada sesi ini nanti tidak ada sesi tanya jawab Ustadz, G. Jadi hanya sebagai menyampaikan tausiah begitu. Monggo saya persilahkan Ustadz. Terima kasih Bu Evi yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Wassalatu wassalamu ala man sanna lanal qiyam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Tema yang akan saya sampaikan adalah
ikhlas dalam bekerja. Ikhlas merupakan satu kata yang sangat mudah diucapkan tetapi sangat sulit dilaksanakan. Secara bahasa, ikhlas artinya suci, suci, murni, dan tulus. Tetapi tulus di sini bukan untuk tujuan fulus saja. Suci juga bermakna tanpa pamrih. Nah, kalau digandeng dengan keikhlasan dalam bekerja, artinya membersihkan tujuan bekerja dari hal-hal yang mengotori atau yang menodai. Jadi ikhlas dalam bekerja bahwa pekerjaan itu murni semata-mata tulus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas bekerja. Ini bisa berarti bahwa orang yang ikhlas bekerja, dia tidak peduli dengan alam sekitar, tetapi murni fokus apapun yang dia lakukan, ini semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri orang yang ikhlas dalam bekerja, dia akan selalu semangat, selalu bekerja dengan gigih. Dia tanggung jawab terhadap amanah yang ada di hadapannya, baik dinilai atau tidak dinilai oleh orang lain. Karena yang ada di depan matanya, dia fokus hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ciri orang yang ikhlas. Nah, ikhlas bekerja ini jika betul-betul dilaksanakan, maka pekerjaannya itu akan bernilai ibadah, mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang artinya kira-kira seperti ini, bahwa ada seorang sahabat, anak muda dengan potensi yang dia miliki, dia bekerja dengan giat. Maka Rasulullah mengapresiasi pemuda tersebut bahwa seseorang yang bekerja dengan niat untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, maka sama seperti orang yang jihad fisabilillah. Seseorang yang bekerja cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka itu juga dianggap seperti orang yang sedang jihad fisabilillah. Tetapi di akhir hadis tersebut Rasulullah memberikan catatan. Akan tetapi jika pekerjaan seseorang tadi itu niatnya karena ria atau ingin dipuji oleh orang lain, jadi ria ini kebalikan dari kata ikhlas. Jadi dia menampakkan pekerjaannya agar mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi dari sesama manusia. Nah, kalau itu yang terjadi, maka pekerjaan orang yang semacam itu sesungguhnya sedang berada di jalan yang sesat. Karena dia sedang berada di jalan setan. Intinya apa? Bahwa Rasulullah ingin mengubah mindset kita, bahwa di dalam bekerja ini sebetulnya yang kita cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena persoalan rezeki itu urusan lain. Rezeki itu kan sudah ditakar, sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Hanya saja rezeki ini seperti halnya kematian, ini gaib. Lalu kemudian kita di dalam Islam disyariatkan untuk menjemput di mana letak posisi rezeki kita itu. Maka tadi Mbak Arin dan Mbak Firda, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika, itu sebetulnya ya menjemput rezekinya yang gaib itu. Dan apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita itu sebetulnya sudah ditakar. Maka ada hadis begini, seseorang itu nggak akan meninggal kecuali sudah disempurnakan rezekinya. Maka kita yang masih hidup di muka bumi ini, sebetulnya karena ada rezeki yang belum kita dapatkan. Jadi ada jatah rezeki yang belum kita raih semua. Maka kemudian di dalam syariat Islam, kita diminta untuk menjemput rezeki itu dengan bekerja. Nah, di dalam Islam, kita tidak boleh asal bekerja, tapi ada rambu-rambu, ada syarat-syarat, sehingga tidak menghalalkan segala cara.
Nah, di antara supaya pekerjaan kita itu bernilai ibadah adalah ikhlas tadi. Bahwa apa yang kita lakukan ini murni semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim ketika bekerja, dia tidak hanya mendapatkan materi saja, tetapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata kunci sukses orang bekerja itu ketika dia tidak hanya mendapatkan materi secara duniawiyah, tetapi juga mendapatkan pahala karena pekerjaannya itu diniatkan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari saya kira banyak contoh tentang keikhlasan itu. Seperti halnya seorang ibu yang memberikan ASI kepada bayinya, maka itulah contoh yang paling konkret keikhlasan seseorang. Di mana seorang ibu ketika memberikan ASI kepada bayinya, dia tidak berharap apa-apa, tanpa pamrih. Tapi dia yang pikirkan bahwa menyusui ini adalah satu kewajiban dan bagaimana anaknya itu tumbuh, berkembang, menjadi anak yang cerdas dengan ASI-nya itu. Tidak ada, saya kira seorang ibu minta pamrih ketika menyusui anaknya. Demikianlah kira-kira di dalam pekerjaan kita, bahwa barangkali kita mendapatkan gaji bulanan yang sudah tetap. Sesungguhnya rezeki itu kan datangnya dari Allah yang maha pemberi rezeki melalui lembaga atau direktur yang menandatangani gaji kita itu. Tetapi sesungguhnya rezeki itu memang milik kita gitu, yang sudah ditakar di Lauhul Mahfuz. Maka potensi yang ada di dalam diri kita itu disuruh memilih apakah kita memilih pekerjaan kita itu dengan cara-cara yang halal atau dengan cara-cara yang diharamkan. Nah, setelah saya mendapatkan rezeki yang halal itu, maka kemudian dalam syariat Islam diminta untuk mensyukuri dari hasil rezeki itu. Nah, syukur di sini artinya menggunakan rezeki itu sesuai dengan kemauan yang maha pemberi rezeki itu. Misalnya kita sisihkan sebagian apa yang kita dapatkan itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka kemudian dari proses niat bekerja, bahwa apa yang kita lakukan itu bukan karena atasan, jadi dinilai atau tidak dinilai oleh orang lain, kita tetap semangat bahwa ini adalah amanah yang harus saya penuhi, harus saya kerjakan dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab, tidak hanya kepada lembaga tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dengan niat ikhlas, proses kerja yang baik dan benar itu, hasil yang kita dapatkan akan jadi barokah. Nah, barokah ini kan tidak tergantung seberapa besar nominal yang kita dapatkan, walaupun sedikit kalau berkah, maka kemudian itu akan cukup, tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya cukup untuk keluarga, tetapi juga untuk berbagi kepada sesama. Karena apa? Karena proses bekerjanya itu ikhlas, tidak kucing-kucingan dengan atasan. Karena bagaimanapun atasan itu bisa lengser, bisa keluar kota, maka apa yang ada di hadapan kita ini adalah amanah, pertanggungjawabannya tidak hanya kepada lembaga, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu efeknya nanti kepada keberkahan gaji bulanan yang kita bawa. Kalau kita tidak ikhlas, kita hanya semangat ketika dilihat oleh atasan, atau hanya mengharap pujian pada orang lain, maka bisa jadi gaji yang kita dapatkan itu tidak barokah. Walaupun banyak yang kita bawa, tetapi kemudian ada saja cobaan-cobaan yang kita hadapi. Jadi kalau bicara rezeki itu tidak hanya berupa materi, tapi juga berupa hal-hal yang bersifat non material. Misalnya anak yang sehat, anak yang taat pada orang tua, suami setia pada istri, istri taat pada suami, keluarga yang sakinah, ini juga rezeki dan bisa jadi dari keikhlasan kita bekerja di luar, karena apa yang kita hasilkan dari pekerjaan yang ikhlas tadi itu kan berupa pendapatan yang halal, yang kemudian kita makan, kita suapkan kepada mulut istri, anak-anak, mertua atau orang tua, sehingga tumbuhlah keluarga itu menjadi keluarga yang harmonis. Karena itu manfaat dari pekerjaan kita yang ikhlas. Sekali lagi Bu Evi, yang ingin saya sampaikan, kunci daripada pekerjaan yang berkah itu terletak pada niat tujuan kita. Bahwa kalau kita bekerja itu tidak karena atasan,
tidak karena mengharap pujian pada orang lain, tetapi kita bekerja dengan penuh tanggung jawab secara profesional sesuai kepakaran kita masing-masing, dan semuanya itu fokus bahwa ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Bu Evi yang sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Baik, terima kasih Ustadz Fatoni, luar biasa sekali ya, bekerja secara ikhlas, jadi semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah, sehingga kita nanti tidak hanya dapat materinya saja ya Ustadz, tapi juga dapat Betul ya. pahalanya juga, dan itu efeknya luar biasa, bisa kembali lagi ke keluarga kita lagi. Terima kasih sekali. Jadi Sama-sama Bu Evi. benar berarti Ustadz, kalau misalkan kita dapat SK itu SK-nya tertulis kerjakan dengan amanah begitu ya Pak? Dan penuh tanggung jawab ya. Iya, Sampai hafal Bu Evi. Injil. Kebanyakan SK begitu Ustadz. Baik, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustadz Fatoni atas tausiah yang luar biasa sekali, mengena bagi teman-teman yang juga di masa pandemi juga masih bekerja walaupun dari rumah, tetap harus memberikan perkuliahan dan sebagainya kepada teman-teman mahasiswa. Jadi sangat bermanfaat sekali isi dari tausiahnya. Terima kasih sekali lagi Sami-sami. Ustadz Fatoni. Sama-sama, Semoga Bu sehat Evi. selalu Amin, di amin, masa pandemi ini. Nggih, nggak usah mudik ya Ustadz nggih. Tetap di Malang Bu Evi. Nggih, tetap di Malang. Terima kasih Ustadz. Baik. Sami-sami. Baik, untuk pemirsa kembali saya ingatkan lagi untuk informasi PMB, penerimaan mahasiswa baru, bisa dilakukan atau mengikuti di gelombang 2 yang sudah kita mulai tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020 dengan menggunakan nilai rapor semester 4 sampai 5 dan mengikuti tes skala motivasi secara online. Pendaftaran dengan online bisa melalui website online.umm.ac.id. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa dicek di pmb.umm.ac.id atau email di pmb@umm.ac.id. Baik, untuk sertifikat bagi para pemirsa yang sudah mengikuti atau melakukan risam dengan tes talk spesial Ramadan Prodi Informatika, sertifikat bisa diambil di email masing-masing peserta. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah join di YouTube kami. Kita akan, insya Allah kita akan bertemu lagi di TED Talk berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.